Baik Bu, kita masuk sekarang ke sesi selanjutnya ya, tentang bagaimana menganalisis ya sampai ke istinbat dan istidlal ayat supaya kita implementasinya lebih lebih tepat ya. Ya. Menurut Ibu, istinbat ya dari surah Al-Alaq dan Al-Baqarah tadi itu seperti apa? Ya. Pada dasarnya yang mengistinbat nanti harus anak-anak ya. Oh, Jadi kita ini fasilitator ya untuk membantu anak-anak bisa menganalisis. Misalnya nih di surat Al-Alaq tadi ayat pertama adalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Maka kesimpulan dari atau istinbat dari ayat ini yang pertama adalah diperintah membaca. Jadi, membaca itu adalah sebuah perintah. Kemudian bismi rabbik boleh satu ayat, satu kalimat ada beberapa istinbat. Yang ke satu misalnya tadi perintah membaca. Yang kedua membaca itu harus dengan niat lillah gitu. Bismi rabbik ini menjadikan motivasi membaca itu karena Allah sehingga pada akhirnya mengenal Allah. Nah, gitu. Kemudian seterusnya anak-anak lanjutkan ya. Bagaimana kesimpulan-kesimpulan yang ada di ayat itu keseluruhan. Apa adanya dulu ya, kalau istinbat itu apa yang dibahas dalam ayat tersebut. Kemudian sama halnya dengan surat Al-Baqarah pun per kalimat ini tadi yang ibu baca. Kalau kalian mau memahami bacaan, coba didengarkan kembali bacaan yang tadi itu sudah diupayakan gitu. Ayat ini panjang, tidak ada ini Ustaz, tidak ada wakaf. capek bacanya. Ya, karena ini menggambarkan betul satu kalimat mufidah pada dasarnya. Tapi karena bayangkan ini 5 baris, Tanpa wakaf ya ya. tidak semua orang ya mampu untuk ini. Maka wakaf-wakafnya ini wakaf ikhtiari. Jadi kita saja yang menentukan wakafnya, tapi wakaf-wakaf itu didasarkan kepada kalimat-kalimat. Dan kalimat ini ada yang menunjukkan 2 objek, ada yang menunjukkan beberapa objek. Kalau mau satu objek berarti ada jadi banyak kalimatnya. Kalau tadi misalnya ada yang digabung bisa jadi 2 objek. Nah misalnya inna fi khalqis samawati wal ardh. Ini tentang apa? Silahkan itu anak-anak bisa simpulkan. Berarti ini tentang penciptaan langit dan bumi. Artinya langit dan bumi itu ada yang menciptakan, tidak jadi sendiri. Jadi ada penciptaannya, ada prosesnya. Ikhtilafil laili wan nahar, berarti malam dan siang itu ada yang menggilirkan. Nah, dan seterusnya silahkan anak-anak juga nanti lanjutkan apa yang ada di dalam surat Al-Baqarah 164 ini dari segi istinbat ya kesimpulannya. Nah, dan yang selanjutnya adalah kemampuan menganalisis bagaimana ayat ini dikaitkan dengan tema. Nah, cara mengaitkannya itu dari kesimpulan yang tadi, dari istinbat tadi kaitkan dengan tema. Misal, Iqra, perintah membaca. Kan kita menyimpulkan perintah membaca. Nah, bagaimana kita kaitkan dengan tema? Apa temanya? Pengembangan iptek. Jadi bagaimana perintah membaca kita mengaitkan dengan tema. Dan ini adalah bentuk implementasi sesuatu yang harus nampak gitu ke kita yang membacanya. Ini bisa dikatakan implementasi ini sebagai kalau ibu bisa menyatakan kalimat lain adalah menunjukkan perilaku. Jadi perilaku atau sikap yang dibentuk, yang diciptakan untuk kesimpulan tadi. Misal perintah membaca, bagaimana implementasinya? Bagaimana kita menjadikan membaca sebagai sebuah kebiasaan. Jadi bagaimana membaca ini menjadi sesuatu yang harus ada dalam diri gitu. Karena kan tadi perintah membaca, nah bagaimana masukkan ke dalam diri kita? Bagaimana membaca menjadi sebuah kebiasaan, sebuah kultur, budaya. Berarti dari perintah membaca, mengimplementasinya adalah kita menjadikan membaca menjadi sebuah kebiasaan. Mungkin kalau bisa saya simpulkan ya Bu, bisa jadi implementasi itu tahap membumikan Al-Quran ya, supaya Al-Quran itu tidak terlalu mengawang. Iya. Tapi bisa nggak Bu kasih contoh yang lebih sederhana mengenai orang yang ikro tadi lah Yeah, gitu yeah. di pasar tadi. Ya, ini adalah poin penting ya di dalam pembelajaran tematik ini. Karena kita harus kembali kepada tujuan utama bahwa ini adalah hudan. Bagaimana itu semua menjadi petunjuk.
dan petunjuk itu akan bisa diimplementasikan manakala paham. Nah, misalnya tadi ayat tentang Iqra ini, kalau disimpulkan adalah perintah membaca. Bismi rabbik, dari situ kita juga menyimpulkan sisi lainnya. Yang sisi pertama adalah bahwa itu perintah. Perintah itu adalah sesuatu yang harus ditaati. Kemudian perintah membaca itu motivasinya, niatnya adalah lillah, harus karena Allah. Nah, bagaimana implementasi dari istinbat itu, perintah membaca? Maka kalau ketika kita mau mengimplementasikan adalah digambarkan dengan menunjukkan perilaku, galilah perilaku sikap yang ada dalam diri kita sampai kita dapat gitu. Insya Allah semua sudut akan dapat dari sikap atau perilaku. Misalnya perintah membaca, maka kira-kira perilaku apa atau sikap apa? Sikap yang pertama adalah menyadarkan bahwa kita harus baca. Kemudian kalau perilaku berarti kita harus lakukan baca. Nah, membaca apa? Membaca ini masih umum ya, bisa membaca situasi tadi, konteks, atau membaca teks ya. Dan membaca ini harus menjadi budaya, harus menjadi kultur yang di mana saja kita berada, perintah itu nempel dalam diri kita, melekat dalam diri kita. Membaca situasi, misalnya kalian kelas 12 harus baca, ada apa dengan kelas 12? Di semester 1 ada apa, di semester 2 ada apa, di akhir nanti ada ujian, berarti kalian tidak bisa leha-leha, tenang-tenang. Walaupun di masa Covid seperti ini harus baca. Kemarin kita sudah PTS, sekarang sebentar lagi akan PAS. Baca, waktu akan terus berjalan, dan hanya orang yang membaca lah orang yang akan menjadikan hudan. Nah, kalau dalam bahasa Sunda itu surti gitu ya, kita tuh harus surti, dan surti itu dibangun karena membaca. Misalnya kalian ada kelas 12 sekarang, baca apa? Oh, berarti saya harus menyelesaikan kartul, berarti saya harus ujian nanti. Nah, orang yang sudah bisa membaca nanti akan surti, berarti saya harus mengerjakan kartul dari sekarang, saya harus banyak belajar serius karena tetap nanti walaupun masa seperti ini ujian tetap ada ya, berarti surti. Nah gitu. Contoh lain, kita pindah ke satu tempat yang baru misalnya, ya kita lihat-lihat ada apa di tempat itu, ada siapa. Misalnya kalau kita pindahan rumah, oh ini ada Pak RT-nya siapa ya, tokoh masyarakatnya siapa, kita datangi Pak RT. Tanpa kita harus disuruh, kan kita membaca, maka kita akan mendatangi orang-orang yang menurut kita perlu didatangi, sehingga kedatangan kita disukai oleh orang lain, atau ada penghargaan kita juga dari orang lain. Itu implementasi sederhananya seperti itu. Jadi di kehidupan membaca situasi, kondisi, bahkan nanti kedepannya kalau jadi pemimpin membaca strategi. Iya, itu betul. Luas Ustaz, ini luas. Nah, di sini pun ini Iqra ini kalau digali lagi, dibuang maf'ul bihnya. Objeknya dibuang. Karena Iqra itu adalah kata kerja muta'addi. Membutuhkan objek. Objek. Kenapa dibuang objeknya? Hadful ma'mul yufidul umum. Artinya segala hal harus dibaca. Konteks dan teks. Ya. Kemudian Iqra wa rabbukal akram. Kalau secara makna perintah membaca. Kemudian kesananya Allah ingin memuliakan dengan membaca. Nah, bagaimana kita mengimplementasikan atau sikap apa yang harus ini? Berarti kita harus ada semacam meyakini bahwa membaca itu dapat memuliakan. Jadi implementasinya adalah meyakini kepada diri kita, meyakinkan pada diri kita bahwa ketika kita membaca situasi, membaca banyak hal, kita akan dimuliakan oleh Allah. Ya. Ilmu kita nambah, kemudian kecerdasan emosi kita juga nambah, dan hal lain akan tergali ya kecerdasannya, menjadi akram. Selain alamal insana malam yang ternyata tidak tahu menjadi tahu. Kemudian di ayat surat Al-Baqarah ayat 164 ini tadi ada beberapa objek-objek ya yang kalian harus lanjutkan ya, yang tadi baru disebutkan 2. Ini kalau diimplementasikan adalah perilaku orang yang menunjukkan mengembangkan ilmu, menjadikan objek itu sebagai sarana kita pengembangan ilmu. Jadi apapun dijadikan sarana pengembangan ilmu.
Hatta menurut kita ini tidak paham gitu, tidak mengerti. Tapi ketika kita mencoba memahami dan kita jadikan sarana untuk menambah ilmu, akan jadi ilmu. Sekecil apapun ya, dan sebesar apapun perolehan itu tergantung kita memahami itu tadi ilmunya. Misalnya khalqis samawati wal ard. Itu bagaimana sarana kita untuk mendapatkan ilmu dari situ. Jadi semua objek ini harus menjadikan kesadaran pada kita atau keyakinan pada kita, itu akan menjadi sarana untuk mengembangkan ilmu kita. Jadi ilmu itu bisa bertambah, bisa sampai tak terduga, tak terhingga ilmu ini. Tergantung kita siap nggak menjadikan itu sebagai sarana. Jadi menantang pada diri, ini adalah sarana untuk nambah ilmu gitu. Dari khalqis samawati wal ard, dan dari semua ini ya. Kita belajar dari siang dari malam, apa sih ilmunya dari siang dan malam ini? Kalau kita abai tidak menjadikan itu sarana untuk mengembangkan ilmu, ya nggak jadi. Cuek, pindah siang malam bergerak, habis. Matahari datang, ya habis. Pada penggantian matahari, pengenalan besok lagi. Berarti di situ banyak hal yang bisa kita gali. Asal tadi perilaku yang kita bentuk, yang kita gali adalah bagaimana supaya ini jadi sarana, menyadarkan diri, memahamkan diri bahwa ini harus jadi sarana untuk mengembangkan pemahaman kita, pengetahuan kita. Jadi manusia itu harus punya kepekaan lah itu, ya, kepekaan itu sebagai sarana ya untuk mengembangkan pengetahuannya gitu ya. Baik Ibu, tadi udah cukup jelas ya mengenai analisis dan implementasi ayat. Coba sekarang Ibu simpulkanlah dalam beberapa kata sebagai closing statement dari Ibu ya mengenai pembahasan ilmu pengetahuan ini gitu. Ya, tentu dikaitkan dengan pembelajarannya untuk santri. Jadi mengakhiri dari bahasan ini, santri Ibu ajak untuk mengkaji ya 2 surat yang tadi dengan pendekatan terjemah, dengan pendekatan kesimpulan, kemudian diakhiri dengan implementasi. Artinya implementasi itu orang tapakeun lah gitu istilahnya. Tapakeun ayat ini untuk kehidupan kita sehari-hari. Tanpa harus disuruh, tanpa harus dimunculkan ya kepekaan dan ya kesiapan kita. Ini balik lagi kepada kita. Kalau kita siap mengimplementasikan, berarti insya Allah hudan-hudan itu akan nyambut kita. Ya. Tapi kalau kita tidak, hanya lewat saja, tahu lah kesimpulannya itu, tanpa diimplementasikan, ya udah juga lewat. Tapi kalau kita siap, maka semua ilmu dari berbagai sudut ini akan muncul dengan sendirinya. Ya. Misalnya, wama anzalallahu minas sama'i. Kalau kesimpulan semua orang tahu bahwa hujan turun dari langit dan menumbuhkan. Nah, bagaimana dengan tumbuhnya? Atau bagaimana dengan adanya hujan ini? Kita gali apa yang bisa kita implementasikan dari ayat ini. Perilaku ketika Allah menurunkan hujan, misalnya berdoa ketika ada hujan, kan ada saat-saat kita dijabah doanya. Kemudian bagaimana air hujan ini kita manfaatkan, apalagi daerah-daerah yang membutuhkan air bersih misalnya, itu bagaimana implementasinya, memelihara kemurnian air, kejernihan air. Itu bagian dari yang diharapkan ya oleh kajian tak maudhu'i ini. Baik. Nah, jadi untuk para santri semuanya, ketika mengembangkan pengetahuan, yang paling penting dipersiapkan adalah rasa kemauan, dan yang penting lagi adalah mental untuk senantiasa berubah ya Bu. Karena bagaimanapun juga, sebagaimana pernyataan Imam Syafi'i, siapa yang tidak merasakan pahitnya mencari ilmu sebentar saja, dia akan merasakan pahitnya kehidupan untuk selama-lamanya. Nah, mudah-mudahan apa yang kita bicarakan kali ini bisa dimengerti ya cukup baik, dan juga dielaborasi lebih jauh oleh para santri dimanapun kalian berada. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.